Sebelumnya perkenalkan saya Karina Aulia Junior. Saya Fauzan Ardi Ajibuono. Saya Anissa Delia. Saya Rizky Hayrisya. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah sebuah forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. APEC sendiri dibentuk pada tahun 1989. Latar belakang berdirinya APEC yakni kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, untuk memperluas kerjasama. APEC menjadi organisasi perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Bob Hawke. Selain itu, kebangkitan ekonomi di kawasan Asia Pasifik menuntut negara-negara di luar Eropa untuk membentuk blok perdagangan. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya. Pada konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor tahun 1994, dicetuskan Bogor Goals sebagai landasan APEC. Anggota APEC bermarkas di Queenstown di Singapura. Saat ini ada 21 negara yang menjadi anggotanya. Negara anggota APEC yaitu Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam. Adapun peran Indonesia bagi APEC ialah 1. Menjadi anggota dalam lingkup ASEAN, terutama bidang ekonomi. Hal tersebut didasari oleh keperluan mengantisipasi dan mengamankan kepentingan Indonesia di era perdagangan bebas dan investasi di Asia Pasifik. Kedua, Indonesia menjadi tuan rumah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi pada tahun 1994, di mana penyelenggaraannya dilaksanakan di Istana Bogor, Kota Bogor, Indonesia. Ketiga, Indonesia menjadi perumus dari Bogor Declaration dan Bogor Goals. Kedua kesepakatan tersebut berisikan tekad para pemimpin ekonomi APEC untuk menentang segala bentuk dari pembentukan blok perdagangan tertutup. Keempat, Indonesia menjadi pendorong dari terbentuknya ECOTEC atau Economy and Technical Cooperation yang merupakan pilar utama membangun ekonomi dalam konteks APEC. Selanjutnya adalah manfaat APEC bagi Indonesia. Yang pertama, jadi wadah yang bisa membangun kepercayaan antara Indonesia dengan anggota lainnya. Yang kedua, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia meningkat berkat adanya pelatihan yang diadakan oleh APEC. Yang ketiga, dunia usaha di Indonesia jadi untung besar karena ekspor dipermudah. Sejak Indonesia bergabung dengan APEC pada tahun 1989 sampai 2013, Indonesia bahkan dapat untung sampai 246 miliar dolar Amerika. Yang keempat, Indonesia jadi update tentang perekonomian internasional berkat informasi yang diberikan oleh APEC. Dan yang terakhir, Indonesia juga bisa belajar tentang pengalaman positif dan negatif anggota lainnya tentang perdagangan bebas dan juga investasi.